Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, maka caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, caranya juga dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati, dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mari pada kesempatan subuh pagi ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, syukur-syukur bisa sampai datangnya waktu pelaksanaan sholat syuruk. Mari sama-sama Bapak Ibu kita memahami, merenungi apa yang telah diajarkan kepada kita oleh Allah ataupun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhir-akhir ini sering kita dengar terjadinya perpecahan dan konflik di tengah umat. Konflik dan perpecahan ini terjadi di berbagai tingkatan, baik di tingkat global maupun bahkan di tingkat lokal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai hari ini masih terdengar perbedaan sikap kaum muslimin dalam merespon apa yang terjadi sekarang di Timur Tengah. Sebahagian daripada kita terang-terangan membela Iran dengan satu keyakinan, meskipun mereka Islamnya berbeda dengan kita, tetapi setidaknya mereka masih ahlus syahadah, ahlul kiblah. Namun kita tidak bisa pungkiri, masih ada saudara-saudara kita yang bahkan
tidak mendukung sama sekali perjuangan bangsa Iran dalam menghadapi agresinya Amerika dan Israel. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perpecahan dan konflik di tengah umat Islam tidak hanya terjadi di tingkat global. Bahkan akhir-akhir ini masih di bulan suci Ramadan, kita juga mendengar, bahkan sebahagian daripada kita ikut menyaksikan permasalahan rakaat tarawih 28 rakaat masih menjadi bahan pemicu konflik yang bisa memanas di tengah masyarakat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di Masjid Abu Indrapuri sampai hari ini orang sudah mau perang dunia ketiga, kita masih mempermasalahkan jumlah rakaat tarawih 20 apakah 28 rakaat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mencoba memahami, mencoba memetakan masalah kenapa umat Islam mudah sekali terjebak dalam konflik sektarian, bahkan bukan berkaitan dengan urusan besar yang strategis, urusan remeh-temeh pun mudah sekali memicu yang namanya konflik dan perpecahan di tengah umat Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian identifikasi masalah yang dibuat oleh para ulama, salah satu penyebab konflik ataupun perpecahan tak terelakkan itu karena terjadi yang namanya krisis identitas. Pada saat seorang manusia tidak mengenal lagi siapa dirinya dan siapa yang ada di sekitarnya, ini permasalahan yang paling sering memunculkan konflik di tengah umat. Bapak Ibu, saya pada kesempatan hari ini mau memberikan contoh sederhana. Satu hari di tahun 2018 atau 2019 saya pergi ke Lok Sumawe. Dalam perjalanan balik ke kota Banda Aceh, tidak sengaja mobil yang saya setir menabrak mobil yang ada di depan kami yang tiba-tiba ngerem. Ternyata lampu remnya itu nggak nyala, sehingga kita yang di belakang nggak tahu kalau yang di depan itu ngerem. Tabrakan pun tak terelakkan terjadi di daerah Pedada. Mobil yang saya tabrak ternyata disopiri oleh seorang bapak-bapak dengan keluarganya, turun dan tentu marah-marah sama saya yang telah menabrak mobilnya. Walaupun saya berusaha menjelaskan kalau saya nggak niat nabrak dan lampu remnya bapak tidak nyala, sehingga saya tidak tahu kalau bapak itu ngerem tiba-tiba di depan. Wah, marah-marah bapak itu. Tiba-tiba Bapak Ibu dalam salah satu sesi marah-marahnya itu dia bilang, nah, kalau dia itu orang Jenip. Saya teringat punya almarhumah Minek saya itu ibu dari ayah saya asli Jenip. Terus saya tanya, Jenipnya di mana? Ternyata satu kampung dengan Minek saya dan akhirnya masih saudara dengan Minek saya. Saat kita saling mengenal identitas, akhirnya mudah dan gampang maaf-maafan. Boh kaguh, ternyata tanya saudara. Nah, selesai di situ, tidak ada yang namanya ganti rugi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan sebenarnya bulan tempat kita kembali mencari identitas sesungguhnya kita ini siapa. Dan identitas di dalam agama kita tidak pernah dibangun atas dasar ukuran-ukuran duniawi. Identitas di dalam agama Islam itu tidak dipisah. Identitas seorang pemimpin yang harus segalanya dihormati dengan rakyat yang tidak harus dihormati. Atau identitas yang terbelah karena dia kaya atau karena dia miskin. Islam tidak mengenal pembahagian identitas sedemikian rupa. Dalam khutbah Arafah misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berapi-api beliau berkhutbah, "An-nasu sawasiyatun
ka'asnanil musht. Manusia itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sama semua, seperti sama ratanya gigi sisir yang kita miliki. La farqa bainal arabi wal ajami. Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang non-Arab. Wa bainar ra'i war ra'iyah. Dalam pandangan Allah tidak ada juga beda antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kalau pemimpinnya korup, tidak lebih baik dari orang yang dipimpin. Bahkan kalau yang memimpinnya sabar atau rakyatnya sabar dalam menghadapi pemimpin yang sewenang-wenang, mungkin di sisi Allah kita rakyat yang dipimpin jauh lebih baik daripada seorang pemimpin. Begitu juga kata Rasulullah, la farqa bainal ghani wal fakir. Tidak ada beda dalam pandangan Allah antara si kaya dengan si miskin. Di penghujung khutbahnya Nabi itu beliau berkata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan berdasarkan hartanya, bukan juga karena jabatannya, bukan juga berasal dari suku bangsanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah, kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaras seperti sabdanya yang pertama tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang lain juga berkata, innallaha la yanduru ila amwalikum wa ajsamikum wa aswarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang identitas harta kalian, identitas fisik kalian, atau identitas rupa kalian. Walakinna yanturuna ila qulubikum wa a'malikum. Yang selalu jadi barometer Allah dalam menilai kita manusia, qulub, hati dan jiwa. Wa a'malikum, begitu juga amal perbuatan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, kita tahu sama-sama tujuan akhir, the ultimate goal daripada bulan suci Ramadan bukan untuk mengantarkan kita jadi orang kaya. Allah tidak pernah ngomong gitu. Tujuan puasa supaya kita jadi orang kaya raya, tidak pernah. Atau puasa kita itu untuk menjadikan kita punya jabatan tinggi. Itu apa bedanya kita dengan pesugihan? Tujuan kita berpuasa disebut sama Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian ibadah di bulan suci Ramadan, berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Identitas takwa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui madrasah Ramadan yang hari ini juga masih kita jalani bersama. Oleh sebab itu biasanya dalam diri orang yang mengenal identitas takwa, dia tidak lagi bisa terjebak dalam semboyan-semboyan palsu, semangat hidup yang semu, atau sebatas jargon-jargon biasa yang membuat hidup semangat tapi belum tentu bisa aplikasi di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah, terjadi tahun 6 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah, perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah, beliau dicegat di satu daerah yang kita kenal hari ini dengan nama Hudaybiyah. Di situ Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
bangsa Quraisy melarang keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dengan alasan apapun. Padahal niat Nabi ke kota Mekah bukan untuk berperang, bukan juga cari permusuhan. Beliau murni mau menunaikan ibadah haji dan umrah. Tapi itu pun dilarang sama orang Quraisy. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau duduk di meja perundingan dengan negosiatornya Quraisy namanya Suhail bin Amr. Di dalam meja perundingan itu disepakati 36 poin perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena juru tulis perjanjian damai itu dari Rasul Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka poin pertama pembuka perdamaian itu Utsman bin Affan menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baru kemudian di bawahnya tertulis kalimat Hadzal ahdu min Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina ahlil Quraisy min Makkah wa man tabi'ahum, dan siapa saja yang mengikutinya. Ini perjanjian dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang Quraisy yang berasal dari kota Mekah dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kedua belah pihak mau menandatangani perjanjian damai tersebut, Sahal bin Amr keberatan dengan 7 kalimat yang tertera dan tercantum di dalam perjanjian damai tersebut. Apa ketujuh kalimat itu? 5 diantaranya ada pada awal surat perdamaian. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ada kalimat di situ. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa kata Sahal? Kami tidak pernah mengenal Tuhan yang punya sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami tidak kenal itu. Kalaulah kami mengakui adanya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita tidak perlu damai. Saya sudah jadi pengikutmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah identitas yang dipertahankan oleh Nabi Muhammad itu bukan identitas takwa yang menjunjung tinggi persaudaraan dan perdamaian, pasti Rasulullah SAW gak mau mundur selangkah pun. Karena bagi orang yang tidak menjunjung tinggi nilai ketakwaan, menganggap bismillah itu segala-galanya. Padahal bismillah itu hanya kalimat, yang segala-galanya itu perdamaian dan persaudaraan. Maka saya heran, kalau orang Aceh masih mau menggadaikan persaudaraan dan perdamaiannya gara-gara hanya meributkan antara 20 ataupun 8 rakaat. Itu heran. Masalah tersebut sudah didiskusikan 1400 tahun yang lalu oleh para ulama. Tetapi kita rela saling bermusuhan, sesama masyarakat Indrapuri saling goto-gotoan, saling dorong-dorongan, bahkan sebahagiannya terekam di media sosial, menyebar, seluruh orang lihat. Tetapi Rasulullah SAW tidak mau terjebak dalam semangat semu, jargon-jargon palsu. Pada saat Sahal bin Amr meminta kepada Rasul, hapus, kalau mau damai dengan kami hapus kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW dengan lapang dada, dengan hati yang luas, beliau hapus. Yang penting persaudaraan dan perdamaian dengan orang Quraisy bisa tercapai. 5 kalimat yang pertama. 2 kalimat lagi, Hadzal ahdu min Muhammadir Rasulillah. Dia minta 2 kata itu dihapus, Rasul dan Allah. Muhammad, jika kamu benar adalah seorang utusan Allah, kita tidak usah damai. Saya nggak perlu damai dengan kamu. Saya adalah umatmu, pengikutmu. Karena saya nggak mengakui kamu itu adalah utusan Allah, maka kita hari ini duduk semeja, berunding. Hapus kalimat Rasulullah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebahagian sahabat yang mendengar Sahal bin Amr menuntut kepada Rasulullah
agar 7 kata di dalam perjanjian Hudaybiyah itu dihapus, marah sekali. Sampai Umar bin Khattab sempat menggugat Nabi, "Ya Muhammad, apakah kamu masih utusan Allah?" Itu pertanyaan sinis dari Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad diam. Karena apapun yang dilakukan oleh Nabi tidak mungkin berasal dari hawa nafsu. Rasulullah tidak pernah melakukan satu kebijakan seenak perutnya sendiri. Dan itu dijamin sama Allah dalam surat An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak pernah berkata menuruti hawa nafsunya, tetapi yang dikatakan oleh Muhammad adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan legowo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus 7 kata yang dituntut oleh orang Quraisy demi tercapainya kesepakatan damai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Kalimat bismillahirrahmanirrahim dihapus. Hadzal ahdu min Muhammadi Rasulillah, kata Rasulullah dihapus. Baru kemudian tanda tangan kesepakatan damai tercapai antara Rasulullah dengan Sahal bin Amr sebagai utusannya orang Quraisy. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semangat agama kita itu semangat umatan wahidah, semangat persatuan, atau juga semangat umatan wasata, litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Umatan wasata itu umat yang menjadi saksi. Kita ini menjadi saksi, menjadi bukti kepada umat yang lain atas kebenaran Allah yang kita sembah, atas kebenaran Allah yang menjadi Tuhan kita. Kalaulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gampang sekali terpicu dan tersulut oleh konflik, bagaimana mungkin kita bisa memerankan fungsi umatan wahidah? Bagaimana mungkin kita memerankan fungsi umatan wasatah? Tidak mungkin. Tetapi kalau kita mau menfungsikan fungsi diri kita sebagai umatan wahidah, umatan wasatah, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, identitas takwa itu harus hidup. Bukan hanya semangat, bukan hanya jargon. Ajak kepada orang takwa, mari kita bertakwa kepada Allah, itu jargon. Belum tentu kita hidup dengan nilai takwa. Orang yang sudah hidup dengan nilai takwa punya ciri-ciri. Salah satunya menjunjung tinggi perdamaian, menjunjung tinggi persaudaraan, bahkan kepingin semua orang bersatu dalam kalimatun sawa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baru saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Yatsrib. Hal yang pertama dilakukan oleh Nabi mempersaudarakan berbagai faksi yang hidup di kota Yatsrib pada saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadar betul beliau menghadapi satu struktur masyarakat yang berbeda dengan struktur masyarakat yang ada di Mekah. Orang-orang di Mekah itu Bapak Ibu satu suku semua, agamanya juga satu, homogen. Tetapi struktur masyarakat di Yatsrib itu plural. Pribuminya aja ada 2 suku yang besar, Aus dan Khazraj, dan itu pun mereka pada saat itu masih saling berperang antara satu dengan yang lain. Belum lagi para pendatang, ada 3 suku besar Yahudi di kota Madinah zaman itu, Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ditambah lagi kaum migran dari kota Mekah yang disebut dengan muhajirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadar betul dengan tantangan baru ini. Tetapi karena semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaudaraan, perdamaian dan persatuan, beliau dengan rela Bapak Ibu tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai alat pemersatu masyarakat. Kalau pakai Al-Qur'an, Yahudi tidak percaya Al-Qur'an. Kalau pakai Al-Qur'an, Aus dan Khazraj yang saat itu belum banyak yang masuk Islam tidak meyakini Al-Qur'an sebagai kitab suci. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu perjanjian hidup bersama, namanya Mitsaqul Madinah,
yang memungkinkan persatuan antara kaum muslimin, kaum pribumi, kaum migran, bahkan dengan orang Yahudi yang hidup di kota Madinah Al-Munawwarah. Perjanjian itulah yang di kelak hari kita kenal dengan sebutan Mitsaqul Madinah, perjanjian atau konstitusi atau kesepakatan hidup bersama berbagai kalangan masyarakat yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Apa tulis Nabi di dalam mukaddimah perjanjian itu? Hadza kitabun min Muhammadir Rasulillah baina ahlil ansar wal yasrib, baina ahlil Makkah wal yasrib, wa man tabi'ahum fal haqqu bihim wa annahum ummatan wahidatan min dunin nas. Ini perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah di antara pendatang dari kota Mekah dengan penduduk pribumi Yasrib, wa man tabi'ahum, dan siapa saja yang mau menundukkan diri mereka pada perjanjian damai ini, wa annahum ummatan wahidatan min dunis nas. Mereka adalah unity, mereka adalah umat yang satu, mereka semuanya sama meskipun berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, itu semangat persatuan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita lihat orang yang berbeda 8-20 rakaat itu cuman tipis, setipis tisu bedanya. Yang lain sama-sama orang Aceh, sama-sama muslim, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga kaum muslimin Sunni dengan Syiah. Ada orang yang bilang kita ndak usah bantu mereka, ndak usah dukung mereka, karena identitas Syiahnya mereka. Orang Iran itu kan Syiah, kita Ahlus Sunnah. Buat apa kita dukung orang-orang Syiah di Iran? Kita balik bertanya, memang Amerika dan Israel yang memerangi Iran itu Ahlus Sunnah yang harus kita bantu? Kalau mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bantu mereka. Ini pun mereka bukan Ahlus Sunnah. Tetapi setidaknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang Iran Syiah yang ada di Iran itu syahadatnya masih sama dengan kita. Masih sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun dalam sekte Syiah tertentu ada tambahan wa anna aliya waliyallah. Jadi Syiah itu Bapak Ibu jangan dipahami semua Syiah sama, beda-beda. Seperti kita juga Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan beda-beda. Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, setidaknya Bapak Ibu sekarang ada 3 kelompok dalam keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Maturidiyah yang lebih rasionalis, seperti kaum muslimin yang ada di Turki, itu Ahlus Sunnah juga. Tapi Ahlus Sunnahnya aliran Maturidiyah. Kaum muslimin di Uzbekistan, kaum muslimin di Kazakhstan, kaum muslimin di India, di Bangladesh, di Pakistan, itu akidahnya Maturidiyah, sama dengan kita. Tetapi bedanya mereka lebih sedikit mengutamakan akal dibandingkan nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Kemudian ada Ahlus Sunnah Asy'ariyah, seperti kita di Aceh, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Thailand, sebahagian Mesir, sebahagian Maroko, sebahagian Sudan. Ahlus Sunnahnya akidah Asy'ariyah. Gampangnya Bapak Ibu, akidah Asy'ariyah ini mengenal Allah dengan sifat wajib 20. Bapak Ibu kalau dulu ngaji tauhidnya, ngaji akidahnya pakai sifat wajib Allah 20, nah itu berarti akidahnya Asy'ariyah itu. Allah, bahkan sebagian di kita dinyanyikan Bapak Ibu, Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Itu tandanya kita Ahlus Sunnah akidahnya Asy'ariyah. Ada juga Bapak Ibu setelah Perang Dunia Pertama di Arab Saudi muncul raja namanya King Abdul Aziz, bersekutu dengan seorang pendakwah namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan kesepakatan otoritas politik dipegang oleh King Abdul Aziz dari keluarga Saud, sedangkan otoritas agama nanti dipegang sama Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya membangun negara yang hari ini kita kenal dengan nama Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi.
Akidahnya Ahlussunnah juga, tapi beda dengan kita. Ahlussunnah Salafi, kita menyebutnya Wahabi. Gak boleh takwil-takwil ayat. Ayat-ayat mutasyabihah diperlakukan seperti itu. Yadullaha fawqa aydihim. Ya Allah punya tangan. Walaupun menurut mereka tangannya beda dengan kita. Kalau Asy'ariyah, kalau Maturidiyah, ayat-ayat seperti itu harus ditafsir, harus ditakwil. Kan beda. Itu baru dari segi akidah. Ahlussunnah aja udah beda-beda. Begitu juga Syiah. Belum lagi fikihnya Ahlussunnah wal Jamaah. Setidaknya sekarang masih ada 4 mazhab fikih yang berkembang di dunia Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Hanafi banyak dianut oleh kaum muslimin di Turki, di Uzbekistan, di Turkmenistan, di Pakistan, di India, di Kazakhstan. Mazhab Maliki banyak diamalkan oleh kaum muslimin yang ada di Afrika bahagian utara, mulai dari Maroko, Mauritania, Aljazair, Tunisia, Libya, sebahagian Mesir, Sudan. Saya 2 tahun Bapak Ibu tidak pulang-pulang di Sudan. Kalau kita di Aceh ribut masalah 8-20 rakaat, di Sudan itu mazhabnya Maliki, tarawehnya 36 rakaat, nggak ribut-ribut. Orang Maliki sholat tarawehnya 36 rakaat, nggak ribut-ribut. Orang Aceh baru 20 ributnya minta ampun. Tiap hari ribut. Belum lagi mazhab Syafi'i berkembang di kita. Indonesia, Asia Tenggara, Thailand, Brunei, Malaysia, sebahagian India. Mazhab Hambali berkembang di Timur Tengah. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar. Mazhabnya Hambali, beda-beda Ahlussunnah wal Jamaah. Mau nggak mau kita harus terima perbedaan itu. Begitu juga Syiah. Jadi salah dan keliru besar kalau kita melihat satu kelompok Syiah yang nampaknya sesat, kemudian kita generalisir semua Syiah itu sesat seperti yang kita lihat di media sosial. Salah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Syiah itu juga punya kelompok-kelompoknya sendiri, mulai yang paling dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah sampai yang paham agamanya paling jauh dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Syiah yang paling dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu namanya Syiah Zaidiyah. Sekarang berkembang di Yaman. Bapak Ibu mungkin pernah baca media massa, media sosial. Di Yaman itu sekarang dipegang oleh satu suku namanya Hausi. Hausi itu Syiahnya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu Bapak Ibu nyaris tidak ada bedanya dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Saya alhamdulillah punya 2 kali kesempatan pergi ke San'a, ke Yaman, tahun 2012, terakhir tahun 2016. Saya lihat sendiri bagaimana praktek keagamaan orang Syiah Zaidiyah. Tidak ada bedanya dengan kita Ahlussunnah berfikih mazhab Syafi'i. Kita subuh kunut, mereka juga kunut. Ba'da sholat subuh kita tahlilan atau zikir, mereka juga zikir. Kita sebelum baca Al-Fatihah, baca basmalah dulu, mereka juga sama. Yang membuat beda Syiah Zaidiyah dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah mungkin satu Bapak Ibu. Kalau di mereka nikah mut'ah itu masih boleh. Kalau di kita nikah mut'ah itu haram hukumnya, tidak boleh. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, semua kitab-kitab ulama Syiah Zaidiyah itu dipegang, dibaca oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti tengku-tengku abu-abu kita di pesantren. Ini yang benar abu-abu. Karena banyak juga di Aceh gelarnya aja abu, tujuannya politik. Baca kitab tidak bisa, banyak itu. Sorbannya lebih tinggi dari kita dia Bapak Ibu. Suruh baca kitab tidak bisa, bukan abu itu yang saya maksud. Yang benar-benar abu, yang nggak main politik, yang kerjanya di pesantren, ngaji dan menelaah kitab. Itu mereka tahu banyak sekali kitab-kitab karya ulama Syiah Zaidiyah yang dibaca, dikaji di pesantren kita. Contoh, kitab Hadisul Ahkam yang sangat terkenal, Subulus Salam. Itu karyanya Imam As-Son'ani. Dari namanya aja kita tahu dari daerah mana beliau. Son'a, ibu kota Yaman sekarang. Itu ulama Syiah Zaidiyah. Tapi dibaca kitabnya di pesantren. Kenapa? Nggak ada beda Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah Zaidiyah. Atau kitab Nailul Autar kalangan Imam Asy-Syaukani, 8 jilid kitab hadis ahkam. Itu dibaca oleh tengku-tengku kita di pesantren, dikaji.
Atau Bapak Ibu, kita semua orang Aceh tahulah kitab Ihya Ulumuddin karyanya Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu perlu tahu syarahan atau kitab penjelas yang paling baik terhadap kitab Ihya Ulumuddin itu judulnya Ithafus Sadatil Muttaqin, karyanya Imam Az-Zabidi, orang Yaman, Syiah Zaidiyah itu. Tapi di pesantren orang nggak pernah ngaji Ihya, jarang. Ngajinya kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, penjelas daripada kitab Ihya Ulumuddin. Itu orang Syiah Zaidiyah. Jadi kalau ada orang Aceh Bapak Ibu yang ngomong kita nggak usah dukung Hausi, Hausi itu Syiah, dia nggak ngerti sebenarnya apa beda dan samanya Syiah Zaidiyah di Yaman itu dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah berfikih mazhab Syafi'i di Aceh. Nyaris nggak ada bedanya. Bedanya setipis tisu. Mereka masih boleh nikah mut'ah. Bahkan sebagian orang Aceh pun masih ada nikah mut'ah Bapak Ibu. Banyak orang Aceh itu di puncak nikah mut'ah walaupun mazhabnya Syafi'i. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di Iran yang berkembang Syiah Imam Isna Asyriyah. Syiah yang meyakini ada 12 imam yang harus mereka ikuti, dari yang paling atas Imam Ali bin Abi Thalib sampai yang paling bawah Imam Mahdi yang belum muncul. Karena belum muncul Imam Mahdi ini ada PLT imam. PLT imam itu yang disebut dengan wilayatul faqih, atau sekarang di media massa sering ditulis dengan judul The Supreme Leader, yang kemarin terakhir dijabat oleh Ayatullah Ali Khamenei. Orang Iran itu menyebut ulamanya itu dengan nama yang mengerikan Bapak Ibu, gelarnya Ayatullah. Kalau saya jangankan disebut nama saya pakai Ayatullah, mimpi pun tidak berani Bapak Ibu. Berat itu Ayatullah. Ayatullah itu kan artinya ayat-ayat Allah. Dipanggil kita Ayatullah. Mungkin kalau dipanggil Ustadz masih berani. Masih dipanggil Tengku masih berani. Kalau Abu nggak berani Pak. Keberatan nama nanti sakit saya. Pernah kan orang Aceh itu sakit gara-gara keberatan nama. Saya punya teman Bapak Ibu namanya Anwar Ilahi. Apa artinya itu? Cahaya-cahaya Tuhan. Sakit tiap hari dia waktu kecil. Diubah namanya kemudian sama ibunya menjadi Muhammad Haikal. Nah itu baru nggak sakit lagi. Kalau bahasa Jawanya itu kaboten janeng, orang yang keberat nama. Kadang-kadang kita orang tua kan punya harapan besar sama anak. Maka kita namakan anak kita itu secara berlebihan. Sakitlah dia. Keberatan nanggung nama karena harapan orang tuanya besar sekali. Maka dalam Islam kalau ada orang yang sakit-sakitan, salah satu solusinya apa? Ubah nama. Nah, dan itu ada dalilnya. Dulu Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu diberi nama sama ibunya sama bapaknya Abu Thalib siapa? Bukan Ali. Haidar. Maka Bapak Ibu kalau lihat syair-syair pujian Ali itu sering disebut ya Haidar, ya Haidar, ya Haidar. Karena Haidar itu nama pemberian ibunya kepada Ali. Siapa yang mengubah dari Haidar menjadi Ali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah memungut Ali sebagai anak asuhnya, beliau mengubah dari nama Haidar. Haidar itu macan tutul artinya Bapak Ibu. Nah, diubah sama Rasulullah menjadi Ali. Maka waktu perang Khaybar itu Bapak Ibu, perang Khaybar, perang antara kaum muslimin dengan orang Yahudi di Khaybar, Bani Quraidah yang menguasai daerah Khaybar. Rasulullah menunjuk panglima perang pertama Umar, gagal menaklukkan Khaybar. Ditunjuk panglima perang yang kedua Khalid bin Walid, juga gagal menaklukkan benteng Khaybar. Akhirnya besok Rasulullah ngomong, saya akan memberikan panji ataupun bendera ataupun tongkat komando Islam ini kepada seorang panglima perang besok hari yang dia mencintai Allah dan Allah juga mencintai dirinya. Itu semua sahabat malamnya tahajud berdoa supaya mereka yang dapat jabatan panglima TNI baru. Bukan karena jabatannya Bapak Ibu, kalau kita kan karena tunjangannya gede, karena dihormati, semua orang hormat sama kita. Bukan itu, karena embel-embel tadi, dia mencintai Allah dan Allah juga mencintai dirinya. Sahabat itu bangun tahajud semua malamnya. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, semuanya munajat, bermohon agar Rasulullah menunjuk diri mereka besok yang jadi perang panglima menaklukkan benteng Khaybar. Tetapi besok paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Ali. Aina Ali? Mana si Ali? Kok nggak nampak? Ternyata hari itu Ali bin Abi Thalib sakit, demam, menggigil. Matanya merah. Bapak Ibu kalau pernah demam parah, mata kita itu kan merah. Bahkan kalau kita sujud atau rukuk dalam sholat,
kayaknya bola mata itu mau copot itu. Nah, Ali sedang sakit seperti itu. Maka para sahabat pun jawab, ya Rasulullah, Ali sedang sakit di tendanya itu. Panggil Ali, bawa dia kemari. Dipanggil, datang Ali bin Abi Thalib. Apa kemudian yang diceritakan dalam kitab hadis? Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajhihi fabarra amin. Tiba-tiba mukanya Ali diludah sama Nabi. Tuh, fabarra amin. Sembuh tiba-tiba Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi bapak-bapak jangan coba-coba nyembur saya tempeleng nanti. Bukannya sama sehat, nambah sakit itu. Karena air liur kita ini kan tidak pernah zikir. Zikir pun ada tapi nggak hadir hati, itu beda dengan zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian bendera panji Islam itu diberikan kepada Ali. Ali diangkat menjadi panglima baru. Ali senangnya minta ampun. Beliau loncat-loncat sambil melambung-lambungkan panji itu. Dan beliau mendendangkan syair, annalladzi samatni ummi bihaidarah. Sayalah laki-laki yang dulu dikasih nama sama ibu saya Haidar. Nah, maka Bapak Ibu, sandi perang Iran dengan Israel ini kan ada Haidar, Khaybar. Itu ada maknanya semua itu. Siapa yang menaklukkan Khaybar Yahudi? Ya orang yang bernama Haidar. Maka bom-bom Iran itu namanya Haidar. Karena dulu yang bisa menaklukkan benteng Khaybar, dan moga-moga juga sekarang yang bisa menaklukkan Israel Yahudi adalah bom-bomnya Haidar yang diproduksi oleh Iran. Ada makna semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tembak. Begitu juga Ali pada hari itu menang. Nah, maka Bapak Ibu kalau lihat orang yang zikir sambil loncat-loncat, jangan gampang bilang itu sesat. Karena ada itu sebagian kelompok zikir sambil loncat-loncat. Bapak Ibu kadang-kadang nggak paham sejarah, ngomong itu sesat. Khawatirnya kalau Bapak bilang kelompok itu sesat zikirnya, khawatirnya saya, Bapak Ibu secara tidak langsung menuduh Imam Ali bin Abi Thalib hari itu juga sesat. Karena beliau loncat itu sambil zikir, senang, gembira, ditunjuk oleh Rasulullah. Karena Rasulullah malam sebelumnya sudah ngomong, siapapun yang diangkat sebagai panglima baru, dialah orang yang mencintai Allah dan Allah juga mencintai dirinya. Hati-hati Bapak Ibu kalau ngomong, kalau kita nggak tahu sejarahnya. Itu ada sanadnya semua. Kenapa mereka loncat-loncat? Karena Imam Ali bin Abi Thalib dulu pernah zikir, ekspresi kebahagiaan beliau ditunjuk sebagai panglima sambil loncat-loncat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di Iran yang berkembang itu Syiah Isna Asyriyah. Syiah Isna Asyriyah itu nyaris juga nggak ada bedanya dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman bedanya mereka Bapak Ibu, rukun Islamnya itu bukan 5. Kalau kita kan 5 rukun Islam. Salah satu bedanya, Al-Quran yang dipakai sama seperti kita, hadis yang dipakai sama seperti kita. Cuman beda cara memahami Al-Quran dan hadis. Saya kasih contoh. Salah satu perbedaan cara memahami Al-Quran dan hadis di kalangan Syiah Isna Asyriyah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Hadisnya sama, ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi cara memahaminya yang berbeda. Sepulang dari perang Khaybar, Rasulullah SAW istirahat di satu daerah namanya Ghadir Qum. Saat sedang istirahat dengan pasukan Islam yang lain, Rasulullah SAW berkhutbah. Di dalam khutbahnya kebetulan Imam Ali bin Abi Thalib ada di sampingnya Rasulullah. Rasulullah SAW sambil nunjuk kepada Imam Ali, beliau berkata, "Ana bimanzilatin Ali, kamanzilatin Musa wa Harun." Kedudukan dan relasi hubungan saya dengan Ali bin Abi Thalib persis seperti hubungannya Musa dengan Harun. Di dalam sebagian riwayat Ahlussunnah ada tambahan riwayat itu, illa la nabiyya ba'di, tetapi setelah aku nanti tidak ada lagi nabi. Bapak Ibu, tambahan riwayat ini tidak ada di dalam hadis-hadis Bukhari dan Muslim yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Sehingga Syiah Isna Asyriyah itu Bapak Ibu beranggapan setelah Rasulullah SAW wafat, orang yang paling berhak menjadi imamah pengganti Nabi bukannya Abu Bakar, bukannya Umar, bukannya Utsman, tetapi Ali bin Abi Thalib berdasarkan hadis Ghadir Qum yang tersebut tadi. Hadisnya sama,
cuman cara memahaminya saja yang berbeda. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, kita Ahlussunnah rukun Islamnya 5, rukun imannya 6. Syiah Isna Asyriyah rukun imannya 6, rukun Islamnya juga 6. Yang lain sama, dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, sama itu. Haji bagi yang mampu, sama. Maka Bapak Ibu kalau pergi tanah suci banyak orang Iran yang juga berhaji dan berumrah. Tetapi orang Syiah Isna Asyriyah itu ada satu lagi rukun Islamnya. Apa itu? Jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah, itu rukun Islam. Bahkan Bapak Ibu ditambah dalam azannya mereka. Kalau kita kan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mereka setelah hayya 'alal falah ditambah menjadi 2 kalimat lagi. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Mari kita berjihad, mari kita berjihad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap muslim apapun sekte dan mazhabnya, kalimat pertama yang didengar pada saat lahir apa? Apa, Pak? Bapak dulu waktu lahir kalimat apa dengar pertama? Azan. Azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Nah, di situ kita dekat dengan Syiah. Bahkan yang nggak boleh azan itu siapa? Mazhab Salafi, Wahabi. Menurut orang Wahabi kan dhaif azan itu. Justru kita jauh dengan orang Wahabi, Bapak Ibu. Kita lebih dekat dengan orang Syiah. Orang Syiah itu sama seperti kita Ahlussunnah. Azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Coba Bapak Ibu bayangkan, azannya itu ada kalimat hayya 'alal jihad. Dari sejak kecil mereka didoktrin untuk berjihad fisabilillah. Dan itu yang membuat kita paham kenapa orang Iran gak gentar melawan hegemoni Amerika dan Yahudi. Kalau kita bilang aja Pak, antek asing. Tapi belakangan kerjasama juga. Itu kita pinter retorika, terjebak dalam semangat semu. Dalam praktek enggak kita itu. Orang Iran enggak banyak ngomong. Kemarin saya nonton Al Jazeera, Bapak Ibu. Wartawan Al Jazeera itu nanya sama Foreign Minister Iran, Menteri Luar Negeri Iran. Apakah kamu takut sebentar lagi negara kamu akan di-invasion sama ground troops-nya Amerika, pasukan daratnya Amerika? Menteri Luar Negeri Iran dengan tenang, beliau menjawab, no. We are waiting for them. Kami sedang menunggu mereka datang ke negeri kami. Kenapa? Doktrinnya Pak, rukun Islamnya itu. Semenjak kecil mereka dengar apa? Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Azannya tiap hari hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Yang lain tidak ada bedanya. Syiah Isna Asyriyah dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin Bapak Ibu, mungkin kalau ada Syiah yang agak sedikit jauh dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah, namanya Syiah Ismailiyah. Itu agak jauh. Pemahaman fikihnya, akidahnya itu jauh. Contoh, ya, Syiah Ismailiyah itu berkembang sekarang di Bahrain. Bahrain kan ikut diserang itu sama Iran. Ya, ibu kotanya Manama ikut di drone sama Iran itu. Bahrain, di Pakistan, sebahagian India. Kalau Bapak Ibu ketemu orang-orang Syiah di Pakistan, di India, di Bahrain, itu dipastikan alirannya bukan Zaidiyah, bukan juga Isna Asyriyah, tetapi pemahamannya Ismailiyah. Ismailiyah ini Bapak Ibu sudah jauh. Kalau Bapak Ibu pergi ke Arab Saudi, ketemu orang pakai baju gamis ketat, putih ketat, kemudian sorbannya itu diikat, dililit. Nah, itu dipastikan Syiah Ismailiyah. Cara-cara mereka berpakaian seperti itu. Kan mudah kita kenali aliran Islam itu dari berpakaian, Bapak Ibu. Kalau cara pakai saya seperti ini, nggak ada jenggot atau jenggot tipis, pakai sarung, pakai peci hitam, nggak mungkin Wahabi, Pak. Nggak mungkin Wahabi, pesantren itu. Tapi kalau celananya jingkrang, jenggotnya panjang, kemudian di sini hitam, ada kemungkinan Wahabi, ada kemungkinan. Tapi kalau jenggotnya panjang, pakai jubah nggak jingkrang, pakai jubah tapi nggak jingkrang, jenggotnya panjang, sering ada siwak di sini, jenggotnya kadang-kadang kuning, nah itu jamaah tablek. Kita kan gampang menilai itu jamaah tablek. Wah ini jamaah tablek ini. Nah, gitu juga orang Syiah Bapak Ibu, Syiah Ismailiyah itu ada ciri-cirinya. Bapak Ibu kalau pergi Arab Saudi, ketemu orang pakai baju ketat, lepas gamisnya,
sorbannya itu dipalit, itu kemungkinan Syiah Ismailiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, contoh bedanya Syiah Ismailiyah dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Terlihatnya sederhana, tapi punya implikasi besar di dalam akidah dan amalan fikih. Bagi Syiah Ismailiyah, Bapak Ibu, riwayat hadis yang boleh diterima jika disampaikan oleh ahlul itrah. Ahlul itrah itu sebutan mereka untuk menyebut ahlul baitnya Rasulullah. Hasan Husain boleh diterima, Ali boleh diterima. Selain riwayat hadis yang disampaikan oleh keluarga Nabi tidak boleh diterima. Kelihatannya sederhana, tapi punya implikasi dan dampak yang luas yang membuat kita berbeda dengan Syiah Ismailiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setahu Bapak Ibu aja ini, sahabat Nabi yang paling banyak merawi hadis siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ahlul bait apa enggak? Bukan ahlul bait. Abu Hurairah itu orang Yaman. Namanya Abdurrahman bin Sokhrin Ad-Dusi Al-Yamani, dari suku Dus di Yaman itu. Sekitar 6 ribuan hadis beliau riwayat. Seandainya saja riwayat hadis seperti Abu Hurairah enggak bisa kita terima, Bapak Ibu sholat enggak usah baca doa iftitah. Karena hadisnya meriwayatkan doa iftitah dibaca oleh Nabi sebelum baca Al-Fatihah, itu disampaikan sama Abu Hurairah. Bapak Ibu nggak bisa bayar zakat, yang ada itu kan hadis farada Rasulullah zakat al-fitri so'an min burin atau so'an min tamarin. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. 1 sak kurma, 1 sak gandum. Kalau sekarang 2,8 kilo, kita nggak boleh ngamalkan itu. Jadi kelihatannya sederhana, tapi punya implikasi dan dampak yang luas yang membuat Syiah Ismailiyah itu berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi meskipun kita berbeda, tetapi para ulama menyatukan antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah itu dengan 2 kalimat. Yang pertama, Syiah dan Ahlus Sunnah ini masih sama-sama ahlus syahadah, Bapak Ibu, yang masih mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Identitas muslim kita masih sama. Yang kedua, Syiah dan Ahlus Sunnah sholatnya masih sama-sama ahlul kiblah, menghadap ke Ka'bah. Kita nggak menghadap ke tempat lain, ke Ka'bah kita hadap. Identitasnya masih jelas. Kalau kita mati, Bapak Ibu, kuburan kita menghadap ke Ka'bah. Orang Syiah yang syahid di Iran sana juga mati, kuburannya menghadap ke Ka'bah, ahlul kiblah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh krisis identitas. Identitas kita kaum muslimin yang menjunjung nilai takwa, persaudaraan, perdamaian di atas segala-galanya. Jangan sampai khilafiyah kecil-kecilan itu membuat persaudaraan, perdamaian di tengah umat ini tergadaikan dengan kepentingan-kepentingan semu. Semoga ceramah pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat. Di akhir-akhir bulan Ramadan, mari sama-sama kita kedepankan semangat persaudaraan, persatuan di tengah umat. Moga-moga kita diberkati oleh Allah. Moga-moga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan nilai takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Syukur-syukur bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.